Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua. Mungkin materi ini untuk melengkapi teman-teman semua di kelas. Kita tetap kuliah di kelas, tapi mungkin materi ini untuk ini saja ya, apa pengingat saja, suplemen saja untuk teman-teman untuk ingat. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya ada dua kelas ya. Ini materi ini sama saja untuk kelas kelas A mungkin sebentar jam siang ya, setiap hari Senin jam siang. Siang jam ketiga, kah itu jam kedua. Nah, untuk ekstensi ya mungkin kita online banyak nanti ekstensi. Untuk kelas B itu nanti materi yang sama, tapi nanti ada materi juga dengan Pak Yundi. Saya dengan Pak Yundi sama-sama di situ. Tapi mungkin materi ini juga bisa bisa digunakan juga untuk teman-teman di kelas kelas B. Tapi untuk kelas A dengan ekstensi itu pakai materi saya karena saya ngajar dua kelas itu. Nah, untuk poin pertama yang tadi saya bilang bahwa materi ini hanya suplemen untuk hal pertama ini. Jadi pokok pembahasan untuk mengawali semester 5 ekonometrik ini mengenai dasar ekonometrik dan ruang lingkupnya. Saya berharap bahwa matematika dan statistik teman-teman semua sudah bagus dalam artian pemahaman karena beberapa nilai teman-teman bisa di semester 5 tentunya KHS itu sudah menunjukkan kalau adik teman-teman bisa sampai semester 5 begitu. Jadi saya percaya bahwa saya tidak perlu mengulang dalam mata kuliah ekonometrik terkait mata kuliah lalu matematika dan statistik, apalagi teori. Karena pada prinsipnya ekonometrik mencoba melakukan elaborasi terkait tiga hal itu, ya. Di sini dasar ekonometrik seperti itu dan pokok pembahasan berikutnya ruang lingkupnya. Jadi dasar dan ruang lingkup ekonometrik secara sederhana di situ ya. Secara teoritis bahwa ada pemahaman mengenai ekonomi dan teori ekonomi yang dicoba diabstraksikan ke dalam bentuk matematika. Sedangkan statistik datang untuk membantu ekonometrik dalam hal inferensialnya. Nah, ini sehingga jika ada beberapa teman-teman yang tidak memahami dua hal mata kuliah statistik dan ekonometrik, pasti sedikit sulit untuk memahami hal ini. Nah, ini sehingga kalau itu ada, alangkah baiknya adik-adik atau teman-teman bisa mengulangi lagi beberapa materi itu. Oke, nah mungkin mengawali pertemuan ini pembahasan kita dengan dasar ekonometrik dan ruang lingkup. Nah, di sini ada capaian pembelajaran ada tiga. Ya, ini materi pertama untuk mengawali ini bahwa diharapkan bahwa adik-adik mahasiswa ini bisa memahami tiga hal saja capaian pembelajaran ini. Satu, mengenai definisi dan substansi. Di sini saya menggunakan sumber dari Pak Yundi ya, Pak Yundi, dosen di kita. Yang berikutnya pentingnya ekonometrik itu dari eh, Damodar dan Porter. Dan yang ketiga pemahaman ekonometrik, yaitu dari Manut Bat. Nah, ini tiga sumber ini yang coba saya beberapa slide di sini yang saya coba pakai untuk mengantar kita sama-sama untuk memahami ini. Nanti setelah materi ini mungkin kita bisa berlanjut kepada pemahaman kita untuk menulis. Bisa kalau di kelas berarti kita coba membangun model itu. Model matematikanya seperti apa sehingga ekonometriknya itu seperti apa juga. Sehingga bisa disesuaikan dengan teori kita. Misalnya adik-adik yang misalnya ya semester 5, misalnya nanti buat proposal, jikalau dia anak keuangan daerah, dia harus membangun model itu seperti apa. Kalau dia anak regional, dia harus membangun model itu seperti apa, teorinya seperti apa. Nah, ini yang mungkin kita bangun. Kalau memang tujuannya menggunakan model ekonometrik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua skripsi itu harus menggunakan model ekonometrik. Misalnya begini, mengenai kinerja keuangan. Itu tidak perlu skripsi itu diselesaikan dengan model ekonometrik. Tapi dengan upaya deskriptif kuantitatif sudah bisa menjawab itu. Nah, ini yang mungkin pemahaman itu yang lain yang perlu teman-teman pahami tentang mata kuliah ini. Sehingga kapanpun itu adik-adik
berada pada posisi proposal dan skripsi, jika ada dosen siapapun dia mengarahkan untuk penggunaan ekonometrik untuk konteks fokus penelitian tertentu yang tidak perlu, saya rasa adik-adik perlu membantah dan sampaikan bahwa dalilnya bahwa kita pernah belajar ekonometrik dengan Pak Boy, Pak Yundi, bahwa kita tidak perlu menggunakan ekonometrik dalam skripsi, tergantung judul dan fokus kita. Sehingga teman-teman harus penting bahwa jangan skripsi itu terlihat keren saja, padahal substansinya tidak ini. Seperti apa ya, pemahaman kita bahwa tidak mungkin kita bunuh nyamuk dengan bom, kan? Pakai obat nyamuk atau pakai baygon semprot mungkin sudah bisa. Nah, logika itu yang kita pakai bahwa tidak semua skripsi yang harus kita selesaikan ekonometrik. Nah, itu yang mungkin hal lain ya dari materi ini. Nah, yang berikutnya bahwa harapan saya bahwa di sini ada piramida taksonomi Bloom ini. Ini hal yang lampau, yang banyak sekali digunakan secara umum ya di FKIP ini, khususnya keguruan banyak menggunakan valuasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran mengenai salah satu model ini. Jadi di bawah ini pengetahuan dan di atas evaluasi. Nah, di sini ada 3 substansi kan, definisi dan substansi pentingnya ekonometrik dan pemahaman dari ekonometrik itu. Nah, 3 ini kan harapannya adik-adik punya pengetahuan dan pemahaman sedikit. Nah, waktu kita ujian misalnya MIT, saya akan berusaha mencari apakah adik-adik ada di pengetahuan sini ataukah di pemahaman atau di penerapan. Contoh kecil, adik-adik ada di level pengetahuan seperti ini. Misalnya saya menyebutkan bahwa hubungan fungsional antara harga dan jumlah kuantitas barang yang diminta adalah negatif. Nah, waktu saya ujikan teman-teman hanya mengulang kalimat yang saya sebutkan itu, bahwa hubungan fungsional dari hukum permintaan bernotasi negatif. Adik-adik sebenarnya hanya pada level pengetahuan, karena apa yang saya informasikan ke teman-teman, adik-adik cuma ulangi dia. Jadi adik-adik bisa paham atau teman-teman bisa paham bahwa teman-teman ada di sini, masih di level pengetahuan. Gitu. Pemahamannya masih tidak, nol mungkin. Ya. Jadi sehingga tanpa harus dinilai juga, sebenarnya adik-adik bisa nilai diri sendiri bahwa adik-adik ada sudah semester 5 ini, ada di level pemahaman atau pengetahuan. Ini yang maksud di slide ini ya, capaian pembelajaran. Oke. Nah, di sini kita awali dari beberapa definisi dan substansi, bahwa ada beberapa orang menyampaikan tentang definisi ekonometrik itu. Di sini Intelligator ini sampaikan bahwa cabang ekonometrik itu cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan cara kita mekanisme penafsiran dari hubungan-hubungan fungsional tadi ya, hubungan fungsional. Nah, itu menurut beliau. Kalau Coe mengatakan bahwa ada perpaduan seni dan ilmu pengetahuan. Dalam artian di sini adalah tadi ya, waktu kita seorang manusia mengupayakan elaborasi beberapa disiplin ilmu yang tidak memiliki ruang pohon keilmuan yang sama, ya, maka itu adalah bentuk dari seni, gitu ya, seni dalam berpikir. Nah, ilmu pengetahuan yang di sini yang dimaksud bahwa bagaimana konteks fenomena ilmiah dengan bantuan sedikit ekonometrik untuk melihat seberapa dekat kekuatan empiris itu dijelaskan oleh teori ekonomi. Nah, sehingga Coe berkeyakinan bahwa ekonometrik itu merupakan seni dan gabungan seni dan ilmu pengetahuan. Itu menurut beliau. Sedangkan Gujarati mengatakan bahwa ini analisa kuantitatif. Nah, Gujarati ini masih meyakini bahwa ekonometri adalah salah satu bagian dalam social science. Namun tidak juga bisa dikatakan ekonometrik bagian dari social science. Walaupun ilmu ekonomi social science, tapi ada 2 pendekatan lain, matematika yang membentuk hubungan persamaan, aljabar, dan juga statistik inferensial. Jadi sedikit sulit mengatakan 100% bahwa ekonometrik merupakan
bagian dari ilmu social science. Nah, itu menurut beliau ya, Gujarati. Nah, menurut Carter Hill, dia mengatakan bahwa eh, eh, ekonometrik berusaha memberikan apa ya, bantuan alat metodologi bagi ekonom untuk menjawab seberapa banyak. Nah, ini seberapa banyak. Nah, seberapa banyak ini kan ujungnya itu numerik ya. Sehingga numerik ini hanya bisa diukur dengan metode-metode kuantitatif. Nah, ini menurut pernyataan beliau. Nah, sedangkan dua terakhirnya, Phillips dan student Mount, dia katakan hal yang sama, pengukuran kuantitatif dengan penerapan bahwa ekonometrika merupakan penerapan metode matematika dan statistik, dan juga ditegaskan oleh Hans bahwa menggunakan komputer ya, ada ada eh, ada apa ya, bantuan atau input dari teknologi itu. Teknologi ini apa? Perannya unitnya komputer begitu. Walaupun secara sederhana ekonometrik bisa di dirumuskan dalam kalkulator, tapi kalkulator Casio itu yang lama itu ya, kalkulator Casio itu kita bisa mengukur korelasi sederhana bisa ya. Kalau tidak misalnya di Excel Excel kan sudah dioperasikan di komputer ya. Kalau tidak manual ya. Nah, itu bisa, kita bisa menghitung manual itu ya dengan rumus. Tapi kalau misalnya persamaan simultan dan dinamik itu agak sulit, sehingga bahwa Hans berpikiran bahwa ekonometrik tidak akan bekerja maksimal tanpa ada teknologi. Nah, teknologi di sini adalah komputer ini ya. Karena komputer yang bisa mengoperasikan beberapa software yang bisa bisa bekerja membantu konsep ekonometrik ini. Ya. Nah, ini yang beberapa pemahaman di slide ini tentang definisi itu. Nah, di sini substansi ya, ini saya kutip dari Pak Yundi ya. Pak Yundi, nanti saya dengan Pak Yundi sama-sama, mungkin beliau masuk duluan di kelas B, berarti besok ya, kelas B. Nah, itu saya dengan Pak Yundi. Nah, ini yang beliau belum memberikan arahan apakah saya masuk duluan atau beliau. Tapi harapannya beliau memasuk duluan karena beliau sangat memahami hal ini ya, mata kuliah ini. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman di kelas lain yang tidak dapat mata kuliahnya materi dari Pak Yundi, ya saya akan mengupayakan untuk materi itu balance antara kelas B, karena saya dengan Pak Yundi yang di kelas B 2 orang, sedangkan di kelas lainnya tidak, ekstensi dan kelas A ini ya. Saya harap ini balance dan teman-teman bisa menghargai keputusan jurusan terkait pembagian mata kuliah ini. Oke, nah di sini mengenai substansi bahwa sama ya, saya ulangi di sini bahwa eh, seperti yang dikatakan Eko tentang perpaduan seni dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya, di sini Pak Yundi mengupayakan dalam bentuk diagram Venn ini ya. Nama kalau di matematika disebut diagram Venn, bahwa ekonometrik ya, ekonometrik adalah di bagian sini ya, ini ya, merupakan bagian perpaduan dari matematika ini ya, statistika dan ekonomi. Ekonomi di sini maksud teori ekonomi ya. Teori ekonomi apa? Maksudnya mikro dan makro itu ya. Mikro dan makro. Apapun konsentrasi teman-teman nanti, tapi konsep dasar ekonomi ada di mikro dan makro. Nah, pernyataan-pernyataan kualitatif yang ada di ekonomi mikro dan makro, apalagi dalil ya. Dalil ini seperti ini ya. Macam tadi, hukum penawaran positif. Harga barang naik, jumlah barang naik. Kalau turun, semua turun. Positif. Toh. Tapi pernyataan kualitatif itu tidak bisa menunjukkan kalau harga barang naik berapa kilo kah, atau berapa ons kah, atau berapa ikat kah yang turun dampaknya dari perubahan harga. Pernyataan seorang ekonom tidak akan mampu menjelaskan itu kalau ditanya. Dia hanya mampu menerapkan dalil bahwa kalau harga ini kalian naikkan akan berdampak begini. Kalau harga ini kalian turunkan akan berdampak seperti ini. Itu dalil kualitatif seorang ekonom di ekonomi mikro. Tapi kalau ditanya lebih lanjut lagi, kalau harga dia turun Rp1.000, berapa kilo nanti yang naik yang bisa terjual di pasar? Nah, seorang ekonom akan sulit menjawab kalkulasi itu.
sehingga hanya bisa dioperasikan oleh ekonometrik. Sehingga seorang seorang matematika dan statistika yang membantu kita, dia hanya ibaratnya dia hanya bilang, "Hey, ekonom, sampaikan teorimu, dalilmu apa?" Sehingga saya bentukkan teorimu itu berdasarkan bentuk matematika. Itu yang tadi disampaikan, saya sampaikan bahwa ekonometrik berusaha mengabstraksikan teori ekonomi dalam bentuk lain, dalam bentuk pernyataan kuantitatif. Ya, kalau di matematika itu kan ada bentuk persamaan dan pertidaksamaan, ya kan? Ada bentuk eksplisit dan implisit. Nah, banyak model-model ekonometrik, model-model ekonomi itu mengupayakan fungsi eksplisit, sehingga dalam artian fungsi eksplisit dalam matematika begini ya, X dan Y-nya itu sudah diketahui, ya. Variabel bebas dan terikatnya itu sudah diketahui. Itu yang disebut fungsi eksplisit, ya. Kalau di matematika disebut itu ya. Kalau implisit agak sulit, ya. Agak sulit kita ketahui ini mana yang bebas, mana yang terikat. Karena dia dalam dalam apa ya? Ruas yang sama gitu ya. Kalau persamaan kan eksplisit kan dia ruasnya nih macam Y sama dengan, dia dipisahkan oleh sama dengan. Dalam artian ada ruas kiri, ada ruas kanan. Sedangkan implisit tidak seperti itu, dia hanya satu ruas, ya. Y ditambah AC pangkat 3 ditambah A, di mana A lebih kecil dari 0 sama dengan 0 misalnya. Itu ruasnya kan hanya satu, kiri saja. Sehingga kita agak sulit. Nah, sehingga matematika memberikan dua argumentasi itu, implisit kah atau eksplisit. Tapi banyak pernyataan ekonomi yang implisit. Eksplisit ya. Cukup sedikit yang menggunakan persamaan implisit. Kebanyakan eksplisit. Nah, inilah yang diagram Venn, yang seperti tadi bahwa ada teori yang katakan bagian dari seni dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Pak Yundi coba mendesain di di slide ini dalam bentuk diagram Venn-nya bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini bahwa intinya bahwa ekonometri adalah sebuah seni dalam kita bermain pikiran, bukan bermain ya, tapi bukan bermain maksud yang lain ya, dalam tanda kutip bermain itu. Dalam artian bahwa bahwa bermain di sini bahwa kita satu kali berpikir dua arah. Dalam artian begini, fenomena yang kita bisa lihat itu kita observasi sekaligus juga kita berpikir tentang teori apa yang cocok begitu. Nah, itu yang maksud seni berpikir di situ. Nah, ini yang mungkin hal yang saya bisa pahami dari slide-nya Pak Yundi yang ini ya. Oke. Yang berikutnya di sini eh, eh, pentingnya ekonometrik itu di slide ini, bahwa seperti yang saya sampaikan di awal bahwa misalnya kita disampaikan mengenai teori ekonomi mikro tadi, jika hal-hal lain tetap konsumsi otonom ya, bukan ceteris paribus itu ya. Jika hal-hal lain tetap, hanya harga yang berubah, diperkirakan jumlah permintaan komoditas itu akan berdampak. Itu kan dalilnya ilmu ekonomi ya, khusus mikro ya. Selalu penuh dengan asumsi. Jika harga naik atau turun, maka jumlah permintaan akan berdampak naik dan turun. Asumsinya, faktor lainnya bersifat konstan, tetap. Dalam artian hanya variabel harga yang bergerak, tapi selera, musim, terus budaya tidak bersifat konstan, tidak mempengaruhi. Nah, jika dalil ini kita coba membangun argumentasi sehingga kita bisa teman-teman bisa memahami kenapa ekonometrik itu di semester 5 nih kita harus belajar hal ini. Nah, di sini coba saya bangun 5 argumentasi ya. Yang pertama bahwa pernyataan ekonomi tadi dia hanya bersifat kualitatif ya. Ingat bahwa pernyataan ekonometrik tersebut bersifat kualitatif. Tapi ada keyakinan dalam diri ekonom, salah satunya Keynes ya. Kalau ini kan Keynes ya.
Keynes berkeyakinan bahwa dalam dirinya bahwa harga naik, kuantitas turun. Artinya bahwa dia hubungannya terbalik, begitu. Hubungannya terbalik. Nah, kita tidak bisa menyebutkan negatif atau positif karena itu simbol matematika. Nah, sehingga matematika ini yang kita belajar di semester 1 nanti ya, semester 2 ya, matematika 2 kan sama semester 1 tuh matematika 1 bahwa ada notasi matematika plus atau negatif. Nah, matematika menerangkan kalau pernyataan kualitatif seorang ekonom seperti itu, maka jangan engkau bilang hubungannya terbalik, tapi alangkah baiknya hubungannya negatif. Otomatis bahwa argumentasi pertama ini dipengaruhi oleh dalil dari matematika, bahwa sebaiknya menggunakan kalimat negatif. Ya. Nah ini argumentasi pertama sudah masuk doktrin dari matematika. Sehingga tadi saya hanya menggunakan ekonom hanya menggunakan pernyataan berkebalikan ya. Berkebalikan tapi karena adanya matematika dibilang jangan kalian gunakan kalimat itu. Kalian gunakan hubungan negatif atau tanda notasinya negatif atau hubungan fungsionalnya negatif seperti itu. Nah, itu argumentasi pertama dari bahwa kenapa ekonometrik ini diharapkan dalam ekonomi. Nah, argumentasi kedua bahwa tidak ditemukan dalam matematika juga, walaupun matematika sudah membantu kita bahwa engkau menggunakan namanya hubungan negatif. Tandanya itu tanda negatif, simbol matematika negatif itu. Tapi di sini yang jadi masalah bahwa dampak outcome dari perubahan itu, harga itu seperti apa terhadap komoditas ini. Ini yang disebut dampak kuantitas angka. Ya. Kalau dia naik turun itu seperti apa? Nah, di sini artinya bahwa pernyataan kualitatif tadi yang telah dibantu oleh matematika yang lebih mengkonkretkan simbol dari pernyataan kualitatif itu, belum mampu juga memberikan informasi tentang seberapa besar atau seberapa jauh atau seberapa efektifkah dampak dari perubahan harga itu. 1% kah, 2% kah, Rp1 kah, 1 kilo kah? Nah, itu belum bisa ditunjukkan. Itu argumentasi kedua dari pernyataan yang ini ya, yang besar ini, yang di atas ini. Oke. Nah, argumentasi ketiga lebih menegaskan bahwa ketidakmampuan dua argumentasi di atas karena minimnya peran alat atau metode kuantitatif. Dalam artian maksud dari argumentasi ini bahwa tidak cukup banyak dua argumentasi tadi yang dilengkapi dengan model. Ya. Nah, argumentasi ketiga ini bahwa untuk melihat itu kita perlu model kuantitatif. Nah, sehingga model argumentasi ketiga lebih meyakinkan argumentasi kedua bahwa kita butuh alat untuk menjawab tadi argumentasi kedua dampak kuantitas angka tadi. Ya. Nah, argumentasi keempat bahwa ekonom bisa tidak menggunakan, karena begini, waktu kita menggunakan ekonometrik akan ada dua ahli ekonom dan ahli ekonometrika. Ada ahli matematika, ada ahli statistik. Nah, otomatis seorang ekonom dia mempunyai paradigma ganda dalam memperhatikan keilmuan social science-nya dengan ekonometrik yang berupa seni. Sehingga argumentasi keempat ini membenarkan pandangan tadi, teori tadi bahwa benar bahwa ekonometrik ini merupakan seni. Karena di sini dia harus berperilaku ganda, berkepribadian ganda gitu. Dia harus yakin dan taat terhadap dalil-dalil ilmu ekonomi yang bersifat kualitatif, tapi dia juga dalam waktu bersamaan, dia harus juga menjadi seorang ahli ekonometrika. Dalam artian bahwa dia juga harus menjunjung tinggi dalil kuantitatif. Nah, inilah ribetnya orang ahli ekonometrika. Dalam artian begini,
karena konsep filosofi dasarnya ilmu ekonomi ini hanya meminjam matematika dan statistika, otomatis kita tidak bisa langsung full begitu 100% bahwa berkeyakinan ke matematika itu. Tidak bisa. Karena kita bicara bicara ekonomi ini banyak hal. Misalnya perilaku orang itu, satu orang saja siang dan malam saja sudah beda. Ya toh? Apalagi seorang itu dia sakit waktu siang dan malam perilakunya sudah beda, sehingga banyak hal yang non linear yang tidak bisa dijelaskan secara matematika mengenai perilaku manusia. Sehingga ada asumsi yang bersifat kualitatif ekonomi, dia sebagai dia disebut ahli ekonomi, tapi dia juga harus apa ya, di waktu bersamaan dia juga harus menjaga mengenai kepatutan dari kuantitatif. Kuantitatif ini apa? Dia harus menjaga dalil dari matematika dan statistika. Nah, dua ini kan orang kuliah setengah mati nih. Tidak mungkin seorang ekonom dia harus mengambil S1 dan S2, statistika dan matematika. Nah, ada hal yang dibatasi dalam ruang lingkup matematika bahwa kita tidak perlu belajar semua hal tentang matematika karena kita bukan seorang ahli matematika, tapi di sini teman-teman berupaya bahwa untuk menjalankan ekonometrika bekerja dengan baik, adik-adik hanya perlu pahami fungsi linear dalam aljabar. Ya. Di matematika itu kan ada irasional dan rasional. Coba pahami hal-hal yang bersifat rasional itu, khususnya linear. Nah ini ya, ini argumentasi keempat, bahwa ekonom memerlukan metode ekonometrik untuk memperkirakan. Nah, memperkirakan dampak ini ada sesuatu hal yang tidak pasti, sehingga kadang disebut indikasi. Kenapa matematika sebuah ilmu yang pasti? Kadang muncul pertanyaan, kalau matematika sebuah ilmu yang pasti, kenapa argumentasi 4 bersifat memperkirakan? Berarti kan prediktif itu, tidak pasti. Karena apa? Ada perilaku statistik yang memberikan keyakinan bahwa tidak semua hal yang kita nilai ini bersifat real. Contoh dari argumentasi awal tadi. Jika hal-hal lain bersifat tetap, apa ceteris paribus, berarti kan apa? Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi itu. Sehingga statistik melakukan deterministik, eh, ya, deterministik bahwa ada stokastik lain, ya dalam matematika stokastik, variabel acak bahwa bahwa selain harga ini ada faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Karena apa? Dalil ceteris paribus tadi, statistika memberikan kekuatan kepada ekonom bahwa orang bisa bantah engkau karena engkau sudah menggunakan matematika, ya, menggunakan matematika pakai bahwa matematika ilmu pasti, tapi argumentasi kita dalam ekonometrika adalah indikasi, prediktif, proyeksi. Karena tadi hadirnya statistik inferensial, bahwa ada hal lain yang kita tidak mampu duga dalam waktu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa statistik inferensial memiliki kekuatan pada pemilihan sampel. Ya. Ada 3 juta penduduk dalam Provinsi Papua, akan sulit waktu dan biaya untuk meneliti 3 juta orang itu. Makanya statistik inferensial memberikan pedoman sama ekonomi. Sekian orang saja yang engkau teliti. Nanti baru engkau mengeneralisasi isu itu. Nah, inilah keyakinan-keyakinan sehingga argumentasi keempat bahwa ekonometrik untuk memperkirakan. Jadi tidak bisa langsung adik-adik bahwa ada kadang pemikiran begitu dibantah. Engkau gunakan matematika ilmu pasti, tapi kok memprediksi. Ini gagal nalar juga orang itu kalau ya. Jadi teman-teman di sini apalagi anak adik-adik yang di ilmu ekonomi tidak bisa membantah itu ya. Bukan, tidak boleh membantah ruang lingkup itu karena kita terlihat bodoh kalau membantah dalil itu. Karena apa? Ada statistik inferensial yang memberikan probabilitas pada pemilihan sampel itu. Jadi karakteristik misalnya harga naik ini karakteristik misalnya contoh begini, kita melihat harga naik ada dampaknya tidak sama komoditas di pasar Hamadi misalnya. Otomatis kalau sampelnya 30, kita hanya menguji karakteristik dari sampel itu, bukan menguji spasialnya. Nah, inilah
dalil-dalil yang adik-adik harus paham supaya bisa gunakan model ekonometrik itu secara baik. Ya. Sehingga argumentasi kelima bahwa menerangkan secara konkret bahwa ekonometrik memberikan konten empiris pada sebagian besar teori ekonomi. Ya, bukan dia mengkonkretkan, ya. Maksud dari kalimat ini mengkonkretkan sesuatu yang abstrak tadi. Walaupun fenomena fenomena itu harusnya bisa diamati. Nah, cara untuk bisa diamati ini kan dia harus terlihat, tergambar gitu. Misalnya begini, jika kita tanya orang, selera kau isap rokok apa? Surya. Ya itu bentuknya bagaimana? Surya, saya suka surya itu bentuknya bagaimana? Kita harus abstraksikan setiap kalimat saya, setiap orang saya suka rokok, itu bentuknya seperti apa. Hanya kita bisa lukiskan dia, oh ternyata dari 3 juta orang, ada 1 juta yang suka rokok, yang 2 juta tidak suka rokok. Ekonometrik bantu untuk melukiskan itu. Kalau kualitatif, kita tidak tahu bentuknya ini apa ini dari pernyataan selera ini. Orang akan hanya beretorika tentang orang Papua suka merokok, tapi kalau ditanya bagaimanakah visualisasinya, agak sulit kita menjawab itu. Ekonometrik bantu untuk menerangkan hal yang konkret. Konkret ini dalam artian bahwa angka, karena orang melihat angka bisa paham. Karena apa? Substansi matematika, angka itu adalah komunikasi, ya. Dalam artian kita berbeda, walaupun orang barat dia bahasa Inggris, kita tidak tahu bahasa Inggris, kita tulis 5, kita punya pemahaman yang sama bahwa ini angka 5. Kalau kita tulis tanda sama dengan atau kurang, dia juga punya pemahaman yang sama. Karena hanya matematika yang bisa mengkomunikasikan lintas budaya. Walaupun kita orang bisu, kita tulis angka 5, orang sana dia paham. Nah, itulah hal-hal argumentatif yang adik-adik harus paham bahwa kenapa penting ekonometrika. Sehingga kesimpulannya dari 5 argumentasi itu, bahwa kita bisa berkeyakinan ini, ya, bisa berkeyakinan bahwa ekonometrik memang layak untuk adik-adik pahami. Ya. Ini belum masuk dulu pada pemodelan Y sama X1 apa, X2 apa standar. Jangan dulu, ya. Karena banyak eh, adik-adik atau teman-teman punya kakak tingkat itu yang bodoh juga. Dia hanya sosokan saja pakai model ekonometrik ini. Bingung juga deskripsinya itu, ya. Jadi harus paham dalil-dalil ini. Tolong paham argumentasi ini. Kenapa kalau ditanya proposal, kenapa kok pakai model ekonometrik? Coba bangun argumentasi itu untuk menjawab dosen penguji. Berdasarkan 5 argumen-argumen ini. Ya. Sehingga dalam semester 5 bahwa layak memang, penting memang, bahwa Anda ini harus diberikan kemampuan sedikit mengenai ekonometrik. Oke, itu hal yang pertama terkait slide ini. Yang berikutnya adalah ini, ya, bahwa tadi, ya, bahwa peran matematika, ya, ahli matematika ini hanya mengungkapkan teori, membantu ahli ekonomi ini membangun bentuk ekonomi yang tadi saya sampaikan. Dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan penempatan bentuk persamaan. Ya, kalau bentuk persamaan itu salah, maka yang salah itu ahli ekonominya. Ya, nah ini terkait ruang lingkup. Ya, ahli ekonomi yang salah, bukan yang ini. Ahli matematikanya yang salah. Berarti ahli ekonominya yang tidak paham teori. Nah, hal ini paling banyak terjadi di kakak tingkat. Kalian kakak tingkat kemarin ujian proposal itu. Dia berupaya menggunakan matematika, padahal matematikanya juga bodoh. Tambah lagi mikro dan makronya bodoh. Tambah sudah itu 2 bodoh itu, 2 bodoh pangkat 2 itu. Akhirnya dia bangun dalil ini salah. Ya. Jadi kalau pernyataan yang pertama ini salah, yang salah adalah ahli ekonomi. Ingat bahwa orang ekonomi yang berusaha pinjam matematika. Orang matematika tidak pernah istilahnya tawar diri untuk, kok pakai sapu ilmu. Tidak. Orang ekonomi yang datang membuka diri untuk matematika masuk. Jadi jika salah maka ekonomilah yang salah, bukan matematikanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, ahli statistik.
ahli statistik hanya bertanggung jawab pada ruang lingkup manajemen data, dalam artian bagaimana sampel itu baik, bagaimana mengambil sampel itu secara proporsional, juga berdistribusi dengan baik, ya. Data itu sesuai dengan kepatutannya, cara pengumpulannya, data primer ini kelayakannya seperti apa, dan kalau data sekunder ini kelayakannya seperti apa, sumber data yang valid, otentik ini di bagian mana, terus cara kita apa ya mengisinya bagaimana nanti di tabulasi, terus kita cleaning datanya bagaimana, terus data itu siap diolah oleh software software ya, ekonometrik itu seperti apa. Ahli statistik hanya bertanggung jawab pada tahapan itu, ya. Nah, ini yang tadi seni dan ilmu pengetahuan, bahwa tanggung jawab tadi, bahwa kebenaran tentang fenomena empiris tadi, tanggung jawab itu ada di ahli ekonomi dan ahli ekonometrika. Nah, kalau ada dua orang itu alangkah baik, ya. Ada ahli ekonomi dan ada ahli ekonometrika bekerja untuk satu fenomena, itu bagus, ya, itu bagus. Tapi bisa jadi hanya satu orang dia tahu ekonomi, dia tahu ekonometrika, ini akan sulit. Biasanya ada human error di situ, ya, bahwa dia harus membutuhkan statistik lebih banyak dan matematika lebih banyak. Nah, inilah tadi, ya, seni di sini, bahwa seni mengorganisir kelemahan dan kekuatan dalam diri. Nah, inilah hal yang paling tersulit, bahwa bagaimana memposisikan kita, keyakinan kita tentang kualitatif, dan juga bagaimana menjaga bahwa apa yang kita pinjam dari orang lain ini, statistika dan matematika ini, juga kita harus jaga. Kita gunakannya juga sesuai, ya, dalil-dalil mereka, gitu, ya. Teorema mereka, ya. Misalnya pengoperasian bilangan, ya, tahu kalau macam min apa plus tambah min, harusnya tergantung awalnya besar, minnya itu besar atau kecil. Jangan minnya misalnya min 4 ditambah 1, kau tulis plus 5. Ya, atau itu kan salah. Itu kan salah. Siapa yang salah? Kitanya yang salah, bukan matematikanya. Kenapa kita salah? Kita tidak layak menggunakan itu. Karena pengoperasian dalam matematika, dalil-dalil dalam matematika, kita tidak paham. Nah, itu juga banyak. Makanya di matematika 1 itu, kadang kalian disuruh belajar itu, pengoperasian bilangan, toh, himpunan. Karena itu, biar jangan sampai di ekonometrik itu bodoh-bodoh. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah ekonometrik mampu bertindak memverifikasi. Ini hal yang paling substansi. Bahwa ekonometrik hanya memverifikasi. Makanya uji tanda tadi, bahwa jika terjadi fenomena pengangguran di suatu daerah, kita memverifikasi apakah teori tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai teori ekonomi ini bekerja pada area ini tidak. Area yang terjadi pengangguran ini, ya. Kalau tingkat ini kan, kalau tingkat partisipasi baik, harusnya pengangguran kan rendah. Ya, toh? Berarti hubungannya negatif. Tapi waktu kita uji dia, verifikasi dia, ternyata teori PPAK ini tidak bekerja. Sehingga penganggurannya tetap hubungannya positif. Di partisipasi pekerja angkatan apa tingkat partisipasinya bagus, tapi kok pengangguran bisa ada. Nah, ini akhirnya dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi. Jangan sampai imigran banyak datang. Ya toh, 3 juta Papua datang, 3 juta Papua sekarang. Tambah lagi 2 juta non-Papua yang datang. Nah, 2 juta non-Papua ini tidak punya modal. Datang ke Papua, ini tambah bikin pengangguran di Papua sini. Akhirnya waktu kita konfirmasi teori, bahwa ada beberapa teori TPAK yang tidak bekerja dengan baik. Hubungannya plus. Nah, adik-adik di S1 hanya pada ruang lingkup menguji teori ini bekerja atau tidak. Ini hal yang kedua, bahwa ketiga, ya. Ketiga, bahwa waktu adik-adik memilih ekonometrik dalam menulis karya ilmiah, dalam jenjang S1, dia hanya pada batasan mengkonfirmasi apakah teori ini bekerja tidak pada fenomena ini. Kalau ada kemiskinan di Bovendigul sana, apakah teori-teori daya beli ini bekerja tidak di sana? Kenapa kalau daya belinya bagus di sana, kok
orang di sana disebut dalam kategori miskin. Berarti kan apa teori daya beli ini apakah bekerja atau tidak? Atau konsumsi mereka itu bekerja atau tidak? Ya. Teori-teori konsumsi mengenai Keynes atau apa ada teori konsumsi siklus hidup itu bekerja kata Fisher bekerja tidak. Adik-adik hanya mengkonfirmasi. Kalau misalnya tidak bekerja cukup. Nanti kalau adik-adik lanjut S2 baru mengkonfirmasi. Oh, ternyata ada orang begini, imigran datang banyak ke situ. Orang-orang yang miskin yang datang banyak ke situ akhirnya mereka dibilang miskin terus. Nah, ini yang dimaksudnya di situ ya. Nah, yang berikutnya adalah keunikan data. Ini hal yang paling penting untuk melakukan verifikasi bahwa ekonomi dan ahli ekonometrika harus memilih model yang tepat. Sama ya. Contoh, regresi itu ada banyak. Sederhana, berganda, logistik, probit, panel, ya banyak. Nah, fenomena ini kita mau pakai regresi yang mana ini? Mau pakai yang mana? Ada dinamik, ada statis, ada struktural, ya ada struktur persamaan simultan dan tidak. Ini banyak. Mau pakai yang mana? Alat banyak ini. Mau pakai yang mana? Nah, seorang ekonom, seorang ahli ekonomi, ekonometrika hanya punya satu dasar daripada dasar yang lain bahwa memilih model alat yang mana adalah keunikan dari data itu. Karena ingat bahwa statistik inferensial memberikan kelemahan bahwa kita memverifikasi sampel sehingga kita upayakan bahwa keunikan data ini yang kita sesuaikan. Misalnya begini, saya mau menguji di Boven, tapi Boven ini kok data 2015 ada, 2017-nya bolong, 2018, 19 ada, 2021 bolong lagi. Maka data panel harus digunakan. Data cross section yang harus digunakan. Jangan data time series. Nanti data itu tidak linear data itu. Jadi kalau datanya seperti itu, jangan pakai model time series, tapi menggunakan model panel data ya regresi data panel itu. Datanya data cross section ya. Ruang dan waktu digunakan secara bersama untuk menunjukkan itu. Nah, itu yang dimaksud dalam keunikan data ekonomi. Jadi kalau data kurang, jangan anggap bahwa itu kelemahan Anda salah. Berarti Anda gagal memahami penggunaan ekonometrik. Ya, jadi memilih model ekonometrik alat mana itu karena keunikan data itu. Ya, oke itu hal yang perlu dipahami dari ini ya. Oke, eh, saya lanjut di sini. Nah ini beberapa hal saya sudah sampaikan ya bahwa tadi ya mengenai peranan ilmu ekonomi ya dari poin 1 bahwa mengukur ya ini mempertegas saja 6 poin ini bahwa ekonometrik sebagai teori dan penggunaan teori matematika, ekonomi dan statistik. Selanjutnya ekonometrik memberikan panduan tentang analisis kuantitatif terkait beberapa gejala fenomena ekonomi pada Papua, Indonesia ataupun lain sebagainya. Nah, tujuannya tadi ya, hanya memperkirakan dan meramalkan. Karena ada hipotesis di situ. Yang kelima, tadi ya, data. Dan yang keenam adalah kepatuhan ekonometrik. Ini yang paling penting di poin 6 ini, bahwa ekonometrik tadi dapat bekerja dengan maksimal jika kalau pengembangan teori dilakukan bersama dengan observasi. Makanya biasanya ada observasi sebelum kumpul data, observasi dulu. Misalnya mau kumpul data misalnya bulan depan saya mau kumpul data di kampung A, di kantor distrik. Berarti minggu pertama sebelum awal bulan saya sudah observasi, lihat kamar mandi di mana, setiap hari Senin mereka apel ke tidak. Itu dilakukan 1 minggu sebelum dilakukan pengumpulan data. Nah, model ekonometrik memberikan arahan itu bahwa saya akan bekerja lebih baik kalau Anda melakukan hal ini. Anda melakukan hal apa? Pengembangan teori dan observasi. Macam tadi, TPAK
adalah hubungannya negatif. Kalau TPAK semakin baik, harusnya pengangguran turun. Nah, kalau Anda hanya pengembangan teori, tidak melakukan observasi, jatuhnya akan hipotesa itu ditolak bahwa ekonometrik akan melahirkan bahwa hubungannya positif, padahal teorinya negatif. Kesalahannya di apa? Anda melakukan pengembangan teori tapi tidak melakukan observasi. Observasi kemana berarti? Ke Dinas Tenaga Kerja tuh. Untuk bertanya, itu yang maksudnya. Seperti itu. Nah, itu yang dari slide ini ya. Nanti ini bisa dibaca saja. Nanti di kelasnya saya jelaskan lebih baik lagi terkait hubungan garis-garis ini. Kenapa sampai 3 mata kuliah yang berbeda ini, dua prodi ya, 2 prodi yang berbeda ini. Prodi ekonomi sendiri, prodi statistik sendiri, matematika di bawah MIPA kalau tidak salah itu ya. Itu juga sendiri digabung dalam model ekonometrik. Hanya untuk melihat fenomena ekonomi aja. Oke, nah ini mungkin yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yang cukup adik-adik harus apa ya? Harus hafal dan juga paham dia. Yang paling penting adalah 8 substansi metodologi ekonometrik. Jadi kita perlu membuat pernyataan teori, terus kita membuat spesifikasi model matematikanya, langkah ketiganya kita statistiknya, spesifikasi model statistiknya, kita kumpul data. Jadi begini, jangan kumpul data dulu baru bangun model, salah. Jadi kita bangun dulu model statistiknya baru kita kumpul data. Biasanya kegagalannya kayak tadi, kita pengembangan teori kayak tadi, setelah itu langsung kumpul data. Oh, saya teorinya bahwa misalnya begini, MPC ini ya, MPC nih, kecenderungan konsumsi marginalnya Keynes. Oh, berarti kan saya harus kumpul data sampel pengeluaran konsumsi individu. Langsung datang kumpul itu. Misalnya di Kabupaten Kabupaten Jayawijaya, akhirnya langsung datang kumpul. Tapi kita tidak, sebenarnya kita kumpul data ini ke orang siapa kah? Sampelnya ini. Apakah orang yang di kota atau di kampung? Kalau orang yang di kota dan di kampung, kelompok umur berapa yang saya harus kumpul? Akhirnya kita kumpul sembarangan, akhirnya tadi observasi salah. Observasinya salah. Sehingga tadi apa kita harus ini tidak bisa loncat-loncat. Kita bangun hipotesis, habis itu kita kumpul data dulu, ulang kumpul data baru kita bangun spesifikasi model, itu keliru. Jadi ini adalah berurutan. Tidak bisa lompat-lompat, tidak bisa ya. Ini nanti dibaca saja sampai kepada akhirnya itu yang ke-8 itu gunakan model untuk tujuan kontrol atau kebijakan. Jadi yang harus dipahami dari slide ini bahwa eh, eh, ekonometrik tidak untuk mendikte outcome sesuatu. Misalnya Anda mengkritik kinerja Otsus dengan model ekonometrik. Saya rasa itu kurang hal yang pantas. Mengkritik kebijakan pemerintah nasional dengan menggunakan dalil ekonometrik. Itu kurang pantas. Karena peran ekonometrik pada ruang lingkup kebijakan adalah pengendalian. Ingat ya, pengendalian itu berbeda dengan evaluasi. Pengendalian itu bekerja pada saat proses berjalan. Evaluasi bekerja pada saat proses itu sudah berakhir. Jadi dia menilai baik buruk. Tapi pengendalian dia bekerja bersama. Kalau hari ini bangun pagi terlambat, pengendalian yang berusaha bahwa esok pagi jangan bangun terlambat. Itu sisi pengendalian yang dimaksud. Tapi evaluasi tidak. Evaluasi dia bilang kok 2 hari terlambat, tidak bangun pagi. Ya, ekonometrik bukan pada ruang lingkup evaluasi, tapi bagaimana mengendalikan sebagai kontrol kebijakan itu. Jadi jangan menggunakan dalil bahwa ekonometrik bisa membenarkan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan. Oke, nah ini ya, nah ini contohnya 8 contoh rangkaian ya yang saya coba buat dasar metodologi ekonometrik. Jadi teori hipotesisnya misalnya Keynes mempercaya mengenai MPC, marginal itu apa ya, bahasa Inggris ya, konsumsi apa begitu. Bahasa Indonesianya rata-rata konsumsi marginal. Gitu. Rumusnya itu kalau tidak salah delta C dibagi delta Y. Dapatlah MPC itu ya. Seperti itu. Nilainya adalah MPC itu nilai 0 sampai 1 ya. Bahwa konsumsi ini
Jadi angka ini artinya bahwa Keynes berkeyakinan bahwa konsumsi ini akan bergerak dari 1 sampai 0. Dia tidak akan 0, tidak akan lebih dari 1. Karena apa? Karena bahwa penambahan pendapatan disposable YD biasanya, YD itu biasanya tidak semuanya digunakan untuk konsumsi habis. Walaupun konsumsi pendapatan itu bertambah, tapi penambahan marginal dari konsumsi tidak sebesar dari penambahan pendapatan itu ya. Itu keyakinan Keynes. Nah, inilah yang dibangun. Ya. Nah, selanjutnya kita coba bangun model matematikanya. Nah, model matematikanya seperti ini bahwa yang tadi ya, terapan matematika model eksplisit. Karena kita bisa bangun ini. Keynes berarti hubungannya positif. Ya, positif antara konsumsi dan pendapatan. Kalau ada gambar begini, ya, berarti kan dia ceritanya begini, ya, ceritanya begini. Nah ini kan delta ini ya. Nah inilah yang dimaksud dengan MPC, ya, MPC, ya. Kalau di sini berarti kalau macam berdasarkan Y sama dengan beta 1 plus beta 2X, maka yang ini disebut beta 1. Yang ini beta 2, ya. Nah, di sini beta 1 ini pendapatan marginal konsumsi kita pada pendapatan 0, ya. Seperti itu. Kalau yang MPC perubahan pendapatan, ya. Perubahan pendapatan kita mempengaruhi konsumsi kita atau tidak, ya. Nah, ini yang perlu kita tuliskan sehingga di sini ditulis bahwa Keynes hubungannya positif, konsumsi dan pendapatan. Koefisien atau slope beta sama dengan MPC. Jadi beta itu sama dengan MPC, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita bangun model statistika yang ini ya. Statistika hanya membantu kita di mu, indikator mu atau errornya. Error ini yang tadi ya, bahwa statistika inferensial masih berkeyakinan bahwa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi eh, 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 dampak teori ini ya. Sehingga di dalam modifikasi deterministiknya bahwa Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X plus mu. Mu ini mengandung beberapa hal terkandung dengan faktor lain yang berupaya mempengaruhi hal ini. Ya, kalau dalam teorinya berarti mungkin ini pada saat Y sama dengan pendapatan disposable YD sama dengan 0. Ya, itu ada hal lain yang mempengaruhi dia. Tapi ada keyakinan bahwa begini di dalam dua sektor, kalau dalam makro itu kan begini. Bayangkan saja kita dalam posisi Y sama dengan 0, tidak ada pendapatan, tapi kita harus konsumsi dan nabung. Itu kan agak aneh ya. Begini, di saat YD sama dengan 0, kita harus tetap konsumsi dan nabung. Harus nabung. Nah, sehingga ada ini tadi ya, mu. Nah, itu model-model yang harus dibangun di model statistika. Itu harus dijelaskan. Nah, sehingga kita bisa kumpul data tuh yang mana? Kumpul data berdasarkan parameter betanya itu bahwa data sampel pengeluaran konsumsi individu. Tapi data ini perlu diolah lagi menjadi MPC bahwa rata-rata konsumsi terhadap perubahan pendapatan real dari data sampel yang kita kumpul itu. Sehingga kita bisa estimasi parameter yang ini ya, pengujian sampel, peramalan, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman saya selama ini ngajar ekonometrik dan menguji skripsi, kegagalan kalian punya kakak tingkat ada pada level ini, ya. Level 1 sampai 4. Karena kalau 5 sampai 8 ini kan bisa bantu orang lain, toh. Bisa bayar orang untuk mengolah data. Tapi yang ini nih gagal ini. Membangun teori, membangun model matematika, membangun model statistik, terus data yang harus dikumpul itu apa sebenarnya? Data yang harus dikumpul berdasarkan model statistika ini. Nah, ini yang biasanya gagal, ya. Nah, itu ya mungkin beberapa poin nanti saya coba sampaikan di video ini ya untuk kelas A, B, dan ekstensi. Nah, sehingga bisa menjadi pembelajaran bersama, ya. Mungkin itu beberapa hal lengkapnya nanti ini materi pertama. Akan ada video kedua dan lain sebagainya, ya.
Nanti khusus untuk B itu mungkin Pak Yundi yang semester dulu, mid baru saya akhir atau sebaliknya. Kalau ekstensi dengan kelas A berarti itu saya dari awal ya sampai sampai akhir ya sehingga sedikit berbeda. Saya rasa mungkin itu beberapa hal yang saya bisa bagi untuk kita bisa pedomani bersama, saya dan Anda. Mungkin seperti itu dulu.